Saudara-saudara yang budiman, salam dari saya, Yohanes Mawunto, pensiunan Pertamina. Saya akan ingin menjelaskan tentang kurva produksi minyak Pertamina atau katakanlah minyak Indonesia sejak tahun 1965 sampai dengan 2014. Di kurva ini sedikit saya jelaskan bahwa volumenya adalah di sisi absis. Ini artinya kilo barrel per day, artinya 1000 barrel per hari. Jadi kalau 1.800 berarti 1.800.000 barrel. Sejak tahun 65 sampai dengan 2014. Dasar daripada kurva ini ingin menyampaikan bahwa kita yang tadinya pernah berproduksi sampai 1.600.000 barrel per hari, pada saat ini jatuh ke sekitar 800.000 barrel per hari. Jadi sudah jauh sekali, saudara-saudara, dan ini adalah jauh daripada kemampuan pemakaian kita. Ini kenapa terjadi demikian? Ini karena banyak sekali masalah sehingga kita tidak bisa memperbaiki untuk hasil produksi minyak kita. Saudara-saudara, tahun 60-an kita masuk menjadi anggota OPEC, dan pada saat itu, pada pemerintahan masa ini, produksinya naik terus sehingga kita booming di sini. Dan hasil minyak mentah yang demikian besar itu, karena pemakaiannya kita kecil, banyak sekali memasok devisa ke APBN atau katakanlah kas negara, sehingga kita menjadi makmur pada saat itu. Rakyat pun mendapatkan subsidi. Kenapa harus disubsidi? Karena uang berlimpah pada saat itu. Pada periode ini uang sangat berlimpah. Pertamina sehubungan dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33, untuk minyak ini Pertamina Pertambangan Negara Indonesia itu bekerja sebagai adcos atau di titik impas. Walaupun titik impasnya itu agak tinggi, rakyat masih susah membeli, masih kemahalan. Makanya pemerintah memberikan subsidi. Jadi minyak tanah itu dijual di bawah harga break even. Nah, itulah yang namanya subsidi. Ya, dan subsidi itu dulu hanya minyak tanah. Tetapi karena kita booming, jadi nggak tahu bagaimana dikaitkan lagi dengan bensin. Padahal bensin atau premium itu adalah minyak untuk adalah minyak untuk transportasi, berbeda dengan minyak tanah. Minyak tanah itu untuk kebutuhan rakyat. Tapi sudahlah, kita tinggalkan itu saja. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu bisa perhatikan dari dalam periode tahun-tahun yang ini, siapa yang berkuasa dan pemerintah mana yang menyebabkan itu, dan pemerintah mana yang menyebabkan dia turun. Pada tahun 98, waktu ada kerusuhan, sudah mulai tampak minyak ini mulai ada penurunan.
Nah, pemerintah di saat ini tidak berusaha untuk menaikkan produksi ini. Karena pemerintah saat itu gembar-gembor, pemerintah banyak uang, sehingga mau mencoba memakai uang sendiri, mau investasi dalam pengeboran dan pengencarian minyak. Padahal semua itu tidak terjadi, atau katakanlah bohong belaka, sehingga kita sulit sekali mengangkatnya untuk dia menjadi lebih tinggi daripada 800 kilo barrel per hari. Maaf saudara-saudara, saya ini adalah pensiunan, jadi bicaranya juga banyak sudah tua dan banyak lupa. Jadi pada pemerintahan ini produksinya menurun terus, sehingga sampai sekarang orang pada ribut aja, katanya kenapa harga minyak turun tapi harga bensin dinaikkan. Lalu wong iya, di sini kan kita hasil kita tinggal 800 kilo barrel per hari, padahal produksi kita itu meningkat terus, tinggi sekali, dan kita harus mengimpor minyak. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kita pada akhir pemerintahan dari tahun 2001 akhir sampai 2004 sampai 2014, minyak ini tidak bisa dinaikkan karena orang sibuk mau mengimpor. Karena kalau mau produksi ini membutuhkan biaya dan teknologi yang tinggi. Sedangkan kalau ngimpor, enakan impor karena ada banyak komisinya. Jadi trader-trader banyak yang bergerak di sini. Demikianlah saudara-saudara yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau kurang jelas, nanti saya jelaskan kemudian di tahapan yang berikut. Terima kasih.